Kita sudah sampai di segmen terakhir di ID Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Mas Wijen Pontus. Mas Wijen masih bergabung bersama kami? Ya, Mas Ya, Wid. kita lanjutkan. Mas Wijen menjawab beberapa pertanyaan masuk. Kita akan coba sapa Ibu Leli dari Jakarta ini. UNTR Mas Wijen di 23.250. Analisis Anda. Oke, ini UNTR sedang sideways ya. Jadi perhatikan sekali supportnya di 22.500. Kalau break itu saya sarankan untuk buang ya, long strength karena arahnya nanti ke 21.500. Tetapi kalau itu tidak break, dia ada peluang untuk menguji resisten di sekitar 25.000. Ya. Break 25 arahnya sekitar 26.200 untuk United Tractor. Baik. Support yang diperhatikan untuk Ibu Leli di Jakarta disarankan di 22.500. Ketika support ini tertembus, koreksi dalam masih akan berpeluang lagi, Mas Wijen? Iya, tapi relatif terbatas koreksi mungkin sekitar 21 sampai 21.500 saja sih. Baik. Untuk dari sisi support, tapi ketika sudah menembus ke level yang tinggi lagi dengan target price tadi bisa ke 26.000 begitu? Betul, 26.200. Baik, dari Ibu Leli di Jakarta, kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang di Jawa Timur, Mas Wijen. Lebih kepada produsen rokok nih Pak, gudang garam sudah ambil posisi di 52.000. Bagaimana? Apakah perlu di averaging down dengan koreksi yang terjadi? Oke, sebetulnya sekarang posisi gudang garam ini sedang di persimpangan ya. Ada support cukup kuat yaitu di 47.200, yang kedua di sekitar level 46.500. Tapi yang vital di 46,5 ya. Kalau break 46,5 ini arah gudang garam akan kembali lagi ke sekitar level 43 sampai 41, cukup dalam ya. Jadi saya sarankan untuk wait and see dulu, jangan melakukan average down. Sebaiknya saya sarankan untuk average up kalau gudang garam mampu naik ke atas 49.000. Break 49 bisa melakukan average up. Baik. Confirm dulu terlebih dahulu untuk 49.000 ya Pak, untuk gudang garam kembali menembus ke level tersebut. Betul, harus ya. tunggu ke 4 dan 49. Oke, selanjutnya kita beralih ke Amanda dari Jakarta. BMTR Pak Mas Wijen sudah ambil posisi di 320, support dan resisten. Analisis Anda? Oke, ini kalau saya perhatikan BMTR ini masih ada peluang buat kembali terkoreksi lagi ya, meskipun relatif terbatas ya. Pertama, support terdekat itu di level 292. Ini level support penting ya. Karena kalau dia break 292, ini arah BMTR akan kembali ke 250. Jadi saya sarankan break 292, cut loss saja, buyback di 250. Tapi kalau dia agak break 292, ini arah BMTR harusnya masih bisa ke sekitar 360 resisten pertama, yang kedua di 380 untuk BMTR ya. Baik. Jawaban untuk BMTR Amanda di Jakarta. Kita berlanjut, Mas Wijen. Ada Rian ini tanpa menyebutkan lokasinya. Dari saham perkebunan, Mas Wijen, LSIP punya di 1000 di hold atau take profit. Penutupan perdagang sesi kedua hari ini juga menguat signifikan. Analisis Anda, masih ada ruang penguatan untuk LSIP di perdagangan esok hari? Masih. Saya melihat bahwa LSIP ini target akhirnya ada di sekitar 1.100 sampai 150 ya. Ya. Jadi saya sarankan take profit kalau sudah mendekati 1.100 sampai 150. 1.100 sampai? 150, 1.150. 1.150. Penutupan sesi kedua hari ini ada di 1.055. 55. 1.100 dan 1.150 untuk LSIP. Ada Rian tanpa menyebutkan lokasi. Kita beralih ke pematang siantar ini, Mas Wijen. Ada Ibu Kori untuk Medco, Pak. Support dan resistennya. Untuk Medco, support yang perlu diperhatikan ada di level 540 nih levelnya yang pertama. Kalau dia break 540 ini arahnya kemungkinan besar akan kembali ke 500 lagi. Jadi perhatikan betul 540. Resistennya ada di level 600 ya. Kalau break 600 maka Medco harusnya confirm menuju ke sekitar 650 sampai 655 untuk Medco ya. Oke. Ada Raffi dari Bekasi, Mas Wijen, untuk Transkon Jaya yang baru saja tercatat di bursa 346, tapi lebih ke arah untuk jangka panjang ini. Ada saran, Mas Wijen? Oke, jujur saya belum lihat laporan keuangannya ya, karena ini perusahaan yang baru listed ya. Jadi saya sarankan untuk dicek dulu laporan keuangan, perhatikan aja PER-nya dan book value-nya. Kalau PER-nya udah di atas 50 atau udah puluhan atau bahkan ratusan, sebaiknya nggak usah untuk lakukan investasi jangka panjang ya. Oke, dan sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Pak Andi di Malang yang juga sudah ambil posisi di 345.
ini untuk Transcon. Tadi juga sudah sampaikan belum tergambar dari sisi teknikalnya karena baru tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan minta dipahami dari sisi fundamental, kemudian juga mengamati laporan kinerja keuangan dari TRJA, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Selanjutnya ada Bapak Petrus dari Semarang ini, Mas Wijen. MNCN target jangka panjang posisinya di 915, Mas Wijen. Oke, kalau kita bicara jangka panjang ini sebenarnya masih berada di WP ya. Mungkin secara jangka pendek dia akan kembali koreksi ke sekitar 810 sampai 850, tetapi setelah koreksi ini selesai, MNCN masih akan naik lagi ke sekitar level paling dekat di 1010, yang kedua di 1050. Jadi saya sarankan di hold, nanti kalau turun lagi ke 850 ke bawah Anda bisa lakukan penambahan posisi, nanti di mendekati 1050 Anda bisa lakukan profit taking ya. Baik, Pak Yudi di Bekasi, SSIA, support dan resisten, tapi tidak menjelaskan ini apakah sudah ambil posisi atau belum. Gambaran secara umum teknikalnya, Mas Wijen, untuk SSIA? Untuk SSIA support di 360, untuk target masih ada di sekitar level 434 target idealnya. Dari Banjarmasin ini ada Yuga Marulan. Dari retail ini, Mas Wijen, prospek RALS kalau uptrend bisa lebih dari 700. Analisis Anda? Saya sepakat ya, kalau memang dengan catatan, tapi harus ada catatan, memang sekarang posisinya sedang koreksi. Dengan catatan dia harus break dulu 710 ya. Kalau dia break 710 ini harusnya arahnya masih bisa ke sekitar 800 sampai 850 untuk RALS ini. Baik. 710 ada resistennya yang harus diperhatikan. Oke, dari Banjarmasin kita kembali ke Bandung, ada Bapak Michael. TDPM di 165 masih layak di hold atau tidak? Mas Wijen, analisis Anda? Oke, TDPM sebenarnya ada support yang bisa diperhatikan, yaitu di sekitar level 145 ya. Kalau dia tidak break ke 145, saya rasa masih bisa hold. Target terdekatnya masih di highest tanggal 27 kemarin, yaitu di sekitar 198 sampai 200. Break 200 harusnya arahnya sekitar 220 ya. Oke. Untuk Pak Michael yang ada di Bandung ini. Kemudian selanjutnya Mas Wijen, kita akan coba sapa juga ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Apakah semua saham selalu ada wave-nya, Mas Wijen? Analisis Anda ini dari sisi Elliott Wave, pandangan atau mungkin referensi dari Anda, Mas Wijen? Ya, jadi karena Elliott Wave ini kan dasarnya pattern ya, pola ya. Dan pola ini pasti bisa terdeteksi di semua saham dengan catatan saham ini punya volatilitas, artinya ada pergerakan. Kalau kita sahamnya 50 perak terus ya kita tidak bisa pakai Elliott Wave. Tapi kalau selama ada pergerakan naik turun itu kita bisa analisis dengan menggunakan Elliott Wave. Dan juga volumenya juga harus cukup. Jadi kalau volumenya cuma tipis 1-2 lot saya rasa susah ya. Tapi kalau volumenya cukup besar ini semakin efisien. Semakin besar volume semakin akurat Elliott Wave diterapkan di pada saham tersebut. Oke, cukup sulit mempelajarinya Mas Wijen? Atau mungkin ada tips tertentu mungkin? Saya rasa enggak ya, kalau sulit saya rasa enggak. Dan memang kebetulan Teach Me selaku anak usaha daripada IDX juga itu memberikan pelatihan mengenai Elliott Wave. Jadi nanti teman-teman bisa dicek saja di web Teach Me seperti itu. Baik, Mas Wijen, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Mas Wijen. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Mas Wijen, sehat selalu. Thank you Mas David, selamat sore. Ada Mas Wijen Pontus, Elevation Royal Investium Sekuritas, dan perbincangan tadi mengakhiri bersama kita di AD Succession Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.